Bab 1441. Dalam sekejap mata, lebih dari 1000 tahun telah berlalu, tetapi Nek masih belum berubah sedikitpun. Jika Celeste bukan dari Sekte Iridescent, dia mungkin akan pergi dan mengambilnya dengan paksa. Sayangnya Sekte Iridescent bukanlah sesuatu yang bisa diintimidasi oleh keluarga Simmons-nya. Nek tidak bisa mendapatkan Celeste sekarang, dan dia tidak akan membiarkan pria manapun menyentuh kekasihnya. Oleh karena itu, selama kontaknya dengan Celeste, dia diam-diam telah melakukan sesuatu pada tubuhnya. Oleh karena itu, ketika Celeste dan David pertama kali bersama dalam dunia fantasi, Nek sudah mengetahuinya. Nah, ini yang kedua kalinya. Bagaimana Nek bisa tahan begini? Wanita yang telah dijaganya selama lebih dari 1000 tahun menjadi lebih dewasa, lebih memikat, dan lebih tak tertahankan. Pada akhirnya, dia diambil oleh pria lain. Bagaimana Nek bisa menanggung hal ini sebagai seorang pria, apalagi sebagai pria yang berada di luar alam abadi? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sekte warna-warni, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada pria itu. Dasar bajingan, tak peduli siapapun dirimu, aku pasti akan menemukanmu. Aku akan mencabik-cabikmu dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu. Beraninya kau menyentuh wanitaku. Jika aku tidak membunuhmu, aku bukanlah Simmons. Dan Celeste, dasar jalang, kau selalu bersikap mulia di hadapanku, tapi sudah berapa lama kau pergi sebelum kau sudah punya pacar? Kau benar-benar berbeda. Nek menahan amarah di hatinya dan berkata sambil menggertakkan giginya. Meskipun dia tidak tahu seperti apa situasi spesifiknya saat ini, berdasarkan benih yang ditinggalkannya pada Celeste, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa Celeste memiliki seorang pria. Nek juga berpikir apakah itu mungkin dipaksakan. Lagi pula, daya tarik Celeste juga meningkat secara eksponensial seiring bertambahnya kekuatannya. Dia laki-laki normal, jadi dia mungkin tergoda olehnya. Kalau saja dia tidak didukung oleh Sekte Iridescent, kemungkinan besar banyak lelaki di Kerajaan Bintang yang ingin menangkapnya. Namun, Nek tahu bahwa Celeste telah meninggalkan Kerajaan Bintang dan dikirim oleh Sekte Iridescent untuk menjalankan tugasnya sebagai penegak alam semesta. Celeste adalah seorang Eternal Realm Sovereign Ranker yang tak terkalahkan di peradaban tingkat menengah atau rendah, jadi dia tidak bisa dipaksa, artinya dia melakukannya dengan sukarela. Dalam peradaban tingkat menengah atau rendah, tidak peduli metode apa yang digunakan, seseorang tidak dapat mengancam seorang Sovereign Ranker. Kecuali mereka mendapatkan sesuatu yang istimewa di reruntuhan peradaban tingkat tinggi. Akan tetapi kemungkinan ini begitu kecil hingga hampir dapat diabaikan. Akan berbahaya bahkan jika dia, seseorang yang telah melampaui alam abadi, memasuki reruntuhan peradaban tingkat tinggi, apalagi sampah dari peradaban tingkat rendah. Pada titik ini, Nek benar-benar ingin melihat laki-laki macam apa yang mampu membuat Celeste tidak ragu mengkhianati tuannya hingga melakukan perbuatan durhaka seperti itu. Apakah dia lebih baik dariku, sang Grandmaster keluarga Simmons dan seseorang yang berada di luar alam abadi? Tidak, dia harus menyelidiki masalah ini untuk mencari tahu. Karena Celeste tidak lagi suci, maka orang seperti Nek pasti tidak menginginkannya. Nek akan merasa malu bahkan jika dia adalah selirnya, apalagi istri pertamanya. Dia juga harus membuat pasangan yang berzina itu membayar. Nek berdiri. Dia ingin meninggalkan benua Simmons dan pergi ke benua Iridescent. Dia ingin bertanya kepada Sekte Iridescent apakah Celeste adalah penerus mereka. Bagaimana dia bisa kehilangan keperawanannya selama misi patroli penegak alam semesta? Apakah mereka meremehkan Nek atau keluarga Simmons? Bab 1442. Nek hendak meninggalkan benua Simmons menuju benua Iridescent. Ia ingin meminta penjelasan dari Sekte Iridescent. Bagaimanapun juga, Nek adalah orang yang berada di luar alam abadi, sehingga ia dianggap sebagai orang penting yang terkenal bahkan di Kerajaan Bintang. Dia telah secara terbuka menyatakan ketertarikannya pada Celeste lebih dari satu kali dan berharap agar dia menjadi istrinya, tetapi dia ditolak oleh Sekte Iridescent dan Celeste. Jika Celeste kembali dan berita tentang pembaruan ini menyebar, bagaimana mungkin Nek terus menunjukkan wajahnya di depan umum? Bukankah seluruh keluarga Simmons akan dipermalukan?
Celeste menolaknya dan kehilangan keperawanannya di luar sana dalam waktu singkat, dan karena melakukan hal itu, dia menamparkan wajah Nick dan keluarga Simmons. Adapun Sekte Warna-Warni, sebagai kekuatan teratas di Kerajaan Bintang, agak tidak masuk akal bagi mereka untuk menarik kembali kata-kata mereka, bukan? Nick menduga Sekte Iridescent seharusnya tidak menyadari hal ini sekarang. Namun, itu tidak penting. Inti masalahnya adalah Sekte Iridescent dan Celeste mengingkari janji mereka, tidak menghormati orang di luar alam abadi seperti dia, dan membuatnya kehilangan muka di Kerajaan Bintang. Ia harus terlebih dahulu mengembangkan pendirian yang kuat terhadap prinsip ini sebelum ia dapat berbicara tentang persyaratan berikutnya. Sejak berdirinya Sekte Iridescent, sekte ini hanya menerima wanita. Bahkan dapat dikatakan bahwa sekte ini telah merekrut lebih dari 80% wanita luar biasa di Kerajaan Bintang. Kapanpun Sekte Iridescent muncul, mereka pasti akan menjadi pemandangan yang menyejukkan mata. Di antara mereka, 7 pendeta tinggi adalah yang terbaik. Di masa lalu, ke-7 pendeta tinggi semuanya telah dipilih setelah menjalani beberapa tahap seleksi, menggabungkan kecantikan, kebijaksanaan, dan bakat. Belum lagi masing-masing dari mereka sangat cantik dan sangat kuat. Lelaki manakah di Kerajaan Bintang yang tidak bangga menikahi seorang pendeta tinggi dari Sekte Warna-Warni? Akan tetapi, mereka yang berhasil itu jarang. Lagi pula, jumlah mereka tidak banyak sejak awal, sementara banyak yang akan tetap tinggal untuk melanjutkan Sekte Iridescent. Siapapun yang berhasil menikahi pendeta tinggi dari Sekte Warna-Warni akan mendapat status tinggi di Kerajaan Bintang. Nick adalah Grandmaster keluarga Simmons, dan dia telah hidup selama puluhan ribu tahun. Namun, bagi seseorang yang berada di luar alam abadi, waktu tidak lagi penting bagi mereka. Mereka punya terlalu banyak waktu untuk disia-siakan. Nick menerobos alam abadi lebih dari 1000 tahun lalu dan melampaui alam abadi. Dia telah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun sebelumnya. Setelah mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun, Nick merasa bosan, jadi begitu dia keluar, dia mulai mengambil istri dan selir dengan cara yang mencolok. Pertama, untuk menyelesaikan masalahnya. Kedua, untuk mengumumkan kepada seluruh Kerajaan Bintang bahwa dia, Nick, telah menyendiri selama puluhan ribu tahun dan akhirnya mengambil langkah ini. Pada saat yang sama, hal itu juga dapat meningkatkan prestise keluarga Simmons. Jika orang tersebut ingin mencari istri, dia pasti akan pergi mencari di Sekte Iridescent. Selanjutnya, ia tertarik pada Celeste. Nick dulunya punya istri, tapi dia gagal melewati ujian waktu dan akhirnya menghilang di sepanjang sungai sejarah. 1. Itu sudah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Dengan identitas dan kekuatan Nick, jika dia memilih yang terbaik kedua dan tidak berfokus pada Celeste, pemimpin 7 pendeta tinggi, dia akan memiliki peluang besar untuk berhasil. Sayangnya, dia mengincar Celeste. Sekarang Celeste telah kehilangan keperawanannya, dia tidak dapat memilikinya lagi. Nick akan mengarahkan pandangannya pada 7 pendeta tinggi tahun ini dan buku pertama. Bagaimanapun, apapun yang terjadi, ia harus menikahi seorang pendeta tinggi dari Sekte Iridescent. Hanya pendeta tinggi dari Sekte Iridescent yang layak menjadi istri pertama Nick. Apa yang harus dilakukannya sekarang adalah bersikap teguh pada dasar pemikiran ini, sehingga Sekte Warna-Warni tidak akan menentangnya. Sekte Iridescent tidak akan berani menyinggung seseorang di luar alam abadi meskipun mereka besar dan kuat. Celeste masih belum tahu kesulitan seperti apa yang akan dihadapinya saat dia kembali ke Kerajaan Bintang dan Sekte Iridescent. Dia tidak hanya harus menghadapi interogasi dan hukuman dari tuan dan gurunya. Bab 1443. Nick, sang super abadi, juga ingin meminta penjelasan padanya. David telah membuat hidupnya sengsara. Meskipun itu bukan kesalahan Celeste, juga bukan dalam kendalinya, ia terpaksa menderita dalam diam. Dia hanya bisa menanggung sendiri penderitaan pahit yang tak terkatakan ini. Begitu Nick tahu bahwa Davidlah yang mencuri wanitanya, apa yang akan David hadapi adalah murka dari seseorang yang berada di luar alam abadi. Dengan kekuatan David saat ini sebagai seorang penguasa alam abadi, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mencium kaki orang sekuat itu. Sekalipun dia memiliki sistem itu,
mustahil dia bisa mempertahankan diri dari lawan. David hanya akan mempunyai kesempatan jika ia diberi waktu untuk berkembang. Namun, apakah pihak lain akan memberinya kesempatan ini? Mungkin agak sulit. Celeste sedikit mengernyit setelah memeriksa kondisi fisiknya di kamar. Sejak hubungan pertamanya dengan David yang menyebabkan aktifnya tubuhnya yang menggoda, dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menekan hasrat kuat yang timbul karenanya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki energi untuk memperhatikan tubuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya dengan cermat, Celeste menemukan dua hal yang tidak beres. Salah satunya adalah kekuatan pikirannya menjadi jauh lebih kuat. Setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah berita yang sangat baik bagi Celeste yang akan mencapai puncak alam abadi. Kekuatan pikirannya harus mencapai tingkat tertentu untuk menerobos alam abadi. Lebih jauh lagi, kekuatan pikiran merupakan hal yang paling sulit untuk dikembangkan. Banyak orang yang terjebak di puncak alam abadi, dan mereka tidak mampu melewati tahap ini untuk waktu yang lama karena kekuatan pikiran mereka tidak cukup kuat. Adapun khazanah langit dan bumi yang dapat menambah kekuatan pikiran, nampaknya itu hanya muncul secara acak. Begitu ditemukan, hal itu akan menyebabkan kegilaan di antara semua kekuatan utama. Itu berkali-kali lipat lebih berharga daripada senjata terikat jiwa. Sekarang, kekuatan pikiran Celeste dapat tumbuh beberapa kali lipat dalam waktu sesingkat itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah itu peningkatan satu kali yang disebabkan oleh aktivasi tubuh yang memikat? Ataukah pertumbuhan berkelanjutan itu merupakan hasil pergaulan dengan Daud, seorang gila yang mempunyai kekuatan pikiran dahsyat? Celeste tidak yakin. Jika itu karena aktivasi tubuh memikatnya, maka dia tidak lagi mempunyai tubuh memikat lain untuk diaktifkan, sehingga pertumbuhan kekuatan pikirannya akan kembali ke tingkat lambat sebelumnya. Akan tetapi, jika itu karena hubungannya dengan David, maka ada sesuatu yang bisa ditulis. Bagaimanapun juga, David sudah memanfaatkannya 2 kali, jadi dia bisa menerima lebih banyak lagi di masa mendatang. Bukan saja hawa nafsu dalam tubuhnya dapat terjaga dalam keadaan harmonis dalam jangka waktu lama sehingga tidak akan muncul lagi dan menimbulkan masalah, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan pikirannya dengan cepat. Kalau begitu, kenapa tidak? Celeste yang sekarang, setelah berhubungan dengan David 2 kali, perlahan-lahan telah menerima David di dalam hatinya dan mengakuinya. Setidaknya dia tidak menyesali perbuatannya yang memalukan itu terhadap David. Bab 1444. Selain kekuatan pikirannya meningkat beberapa kali lipat, Celeste juga menemukan benih pikiran yang sangat tersembunyi di dalam tubuhnya. Kalau saja kekuatan pikirannya tidak jauh lebih kuat, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Dia tidak pernah menyadarinya sebelumnya. Awalnya, Celeste mengira benda itu ditinggalkan oleh tuannya. Akan tetapi, saat dia menyentuh benih pikiran ini, dia merasakan energi di dalamnya sama sekali bukan milik tuannya. Celeste bingung. Jika bukan tuannya, siapa yang akan meninggalkan benih pikiran di tubuhnya? Jelas itu untuk mengawasinya. Dan dari benih pikiran ini, Celeste merasakan bahwa kekuatan pikiran pemiliknya sangat kuat, artinya kekuatan orang ini juga pasti besar. Di alam semesta, ada orang seperti David yang memiliki kekuatan pikiran yang kuat tetapi kekuatan yang lemah. Tetapi ini sangat langka. Celeste hanya bertemu David dalam 1000 tahun terakhir yang seperti ini, dan dia bahkan belum pernah mendengar tentang yang lain. Dan hal itu tidak pernah tercatat dalam sejarah sekte Iridescent. Kekuatan pikiran adalah sesuatu yang hanya bisa dihasilkan setelah mencapai pangkat penguasa alam abadi, dan diperlukan untuk melampaui alam abadi. Bagi David, seorang yang baru saja memasuki alam abadi, memiliki kekuatan pikiran sebesar itu sungguh luar biasa. Ia yakin, kalau sampai tuannya sampai tahu hal itu, ia pasti akan terkejut. Celeste telah berhubungan dengan banyak orang kuat selama bertahun-tahun, dan dia tidak dapat mengetahui siapa yang telah meninggalkan benih pikiran itu padanya. Faktor utamanya adalah dia tidak tahu kapan hal itu tertinggal. Kalau tidak, dia akan mencantumkan semua orang berkuasa yang pernah berinteraksi dengannya selama periode ini dan mengecualikan sisanya sehingga dia bisa mempersempit cakupannya. Jika dia tidak dapat mengetahui siapa orang itu, maka dia tidak akan repot-repot mencoba.
Dia tidak dapat menyimpan benda ini di dalam tubuhnya, dan dia harus mencari cara untuk membuangnya. Dia berusaha mati-matian. Meskipun pihak lain hanya meninggalkan benih pikiran, dia tetap tidak bisa menghilangkannya dengan kekuatan pikirannya saat ini. Jika kekuatan pikiran Celeste tidak meningkat beberapa kali lipat karena suatu alasan, dia bahkan tidak akan mendeteksinya. Apa yang harus saya lakukan? Celeste merasa bingung. Tampaknya David adalah satu-satunya yang dapat menolongnya lagi. Jika tidak, dia harus menunggu hingga kembali ke Sekte Iridescent dan meminta gurunya untuk menghapusnya. Tidak apa-apa jika dia tidak menemukannya. Sekarang setelah dia memilikinya, Celeste tidak ingin membiarkan barang milik orang lain tinggal di tubuhnya dan memata-matainya setiap saat. David baru saja kembali dari mandi air dingin untuk menenangkan tubuhnya yang gelisah secara perlahan. Tanpa diduga, suara Celeste terdengar lagi saat ini. David, aku butuh bantuanmu. Celeste, apa kau gagal menahan hasratmu lagi? Tanya David sambil tersenyum paksa. Apa yang kau katakan? David, bisakah kau isi kepalamu dengan hal lain? Kau hanya memikirkan hal-hal cabul. Kata Celeste genit. Dia tidak menyadari bahwa nada pembicaraannya dengan David telah mulai berubah. Dia tidak pernah berbicara kepada David dengan nada seperti ini sebelumnya. Celeste, kamu salah paham. Aku hanya bertanya-tanya dengan kekuatanmu, apalagi yang bisa kubantu selain ini. Bab 1445. Ya, aku butuh bantuanmu untuk hal lain kali ini. Celeste, tolong beritahu aku. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ketika aku memeriksa tubuhku tadi, aku menemukan bahwa seseorang telah menanam benih pikiran di tubuhku pada suatu saat. Dengan kekuatan pikiranku saat ini, aku tidak dapat menyingkirkannya, jadi aku berharap kamu dapat menggunakan kekuatan pikiranmu yang kuat untuk membantuku menyingkirkannya. Benih pikiran yang ditanam oleh orang lain. Siapa orangnya? Apa fungsinya? Tanya David, merasa bingung. Meskipun kekuatan pikirannya sekarang kuat, pemahamannya tentang kekuatan pikiran masih pada tahap paling dasar. Di masa lalu, dia benar-benar menggunakan kekuatan pikiran untuk menyerang pikiran orang lain dan mengendalikan nasib mereka. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi mereka mungkin tidak punya niat baik, dan tujuan mereka adalah memata-matai saya, jawab Celeste. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu hanya perlu melepaskan kekuatan pikiranmu yang dahsyat. Kemudian, ikuti tuntunan kekuatan pikiranku, capai posisi benih pikiran, bungkus, dan keluarkan dari tubuhku. Baiklah, mari kita mulai. Setelah David selesai berbicara, dia melepaskan kekuatan pikirannya dan mengikuti arahan Celeste. Kemudian, dia mencapai tubuhnya dan menemukan benih pikiran. Ia tersembunyi diam-diam di dalam tubuh gemuk Celeste. Saat pertama kali melihatnya, David tiba-tiba punya firasat bahwa benda ini ditinggalkan oleh seorang pria. Bukankah Sekte Iridescent hanya untuk wanita? Itu berarti benda itu tidak ditinggalkan oleh para tetua Celeste. Hal ini membuat David marah tanpa alasan. Tubuh montok itu miliknya, dan dia tidak akan pernah mengizinkan pria manapun menyentuhnya. Itu seperti dua makhluk jantan bersaing untuk mendapatkan makhluk betina. David menuangkan seluruh kekuatan pikirannya ke dalam benih pikiran ini, membungkusnya rapat lapis demi lapis, dengan demikian menjamin bahwa benih itu tidak akan pernah punya kesempatan untuk lolos. Setelah menyelesaikan ini, David memindahkan benih pikiran itu perlahan-lahan. Pada masa ini pula benih pikiran ikut bergerak dan berusaha melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan pikiran Daud. Meski begitu, ia tidak dapat melarikan diri sama sekali. Setelah David dengan hati-hati mengeluarkan benih pikiran dari tubuh Celeste, dia mengerahkan pikirannya dengan kekuatan penuh dan menghancurkan benih pikiran itu sepenuhnya. Pada saat yang sama, di benua Simons di Kerajaan Bintang, Nek, yang hendak berangkat ke benua Iridescent, tiba-tiba membeku. Api hampir menyembur keluar dari matanya. Dia merasakan benih pikiran yang tertinggal di tubuh Celeste hancur total. Dengan kata lain, mulai sekarang, dia tidak bisa lagi memata-matai Celeste, dia juga tidak bisa menentukan siapa yang sebenarnya. Lokasi pihak lainnya. Awalnya, menurut rencana Nek,
dia akan pergi ke Sekte Iridescent terlebih dahulu untuk mengklarifikasi masalah dan memanfaatkan peluang baru ini. Kemudian, sesuai tuntunan benih pikiran yang ditinggalkannya dalam tubuh Celeste, dia akan segera menemukan pihak lainnya. Dia akan membunuh pria yang mengambil keperawanan Celeste dan akhirnya membawa Celeste kembali ke Sekte Iridescent untuk menuntut penjelasan. Sayangnya, benih pikiran itu hancur sebelum dia bisa melakukan apapun. Sekarang, dia tidak bisa lagi menentukan lokasi Celeste dan tidak bisa menemukannya lagi. Dia hanya bisa menunggu Celeste kembali sendiri. Jika dia tidak benar-benar membawa lelaki itu kembali, di mana dia akan menemukannya. Hal ini secara langsung mengganggu semua rencananya. Dasar bajingan, siapapun kau, lebih baik kau berdoa agar aku tidak menangkapmu, atau aku pasti akan membunuhmu dan memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian, geram Nek dengan marah. Bab 1446. Jarak antara Bima Sakti dan Kerajaan Bintang sangatlah jauh. Jarak ini telah sepenuhnya melampaui kognisi manusia di bumi, dan bahkan tidak dapat diukur dengan nilai apapun yang diketahui di bumi. Jika seseorang mengandalkan penerbangan, bahkan pada kecepatan cahaya, mereka hanya akan mampu mengukur jarak dalam satuan ratusan juta tahun jika mereka ingin mencapai Star Kingdom dari Bima Sakti. Ada juga kemungkinan lain, hanya Eternals yang mampu membelah angkasa dan berjalan di angkasa lain yang mampu melintasi jarak tak terhingga dan mencapai tujuan dalam waktu singkat. Tentu saja, apa yang disebut waktu singkat ini bukan hanya 1 atau 2 hari, atau 10 hari, atau bahkan setengah bulan. Hanya saja jika dibandingkan dengan ratusan juta tahun pada kecepatan cahaya, memang sangat singkat. Dilihat dari kecepatan David dan yang lainnya di kura-kura alam abadi yang besar, akan memakan waktu hampir 1 tahun untuk mencapai Kerajaan Bintang jika tidak ada penundaan. Pada periode berikutnya, dengan bantuan David, Celeste untuk sementara waktu menyelesaikan masalah fisiknya. Bukan saja ia berhasil menekan nafsu yang ada dalam tubuhnya yang memikat itu, tetapi ia juga menendang keluar benih pikiran yang ditinggalkan oleh orang berkuasa tak dikenal dalam tubuhnya. Celeste pun tidak terus mundur. Sebaliknya, dia sering keluar untuk mengobrol dengan para wanita. Mereka akan berbicara tentang situasi dasar di Kerajaan Bintang dan peraturan serta ketentuan Sekte Iridescent. Dia memberi mereka kesempatan untuk memiliki pemahaman terlebih dahulu dan juga mempersiapkan diri mereka sendiri. Kerajaan Bintang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Bima Sakti. Kesenjangan antara keduanya sangat besar. Di Bima Sakti, David adalah sang guru dan apa yang diucapkannya merupakan dekret kekaisaran, sementara tak seorang pun berani membantahnya. Celia dan para wanita semuanya memiliki hubungan dekat dengan David, dan dengan David sebagai pendukung mereka, mereka secara alami berada di puncak piramida Bima Sakti. Namun, berbeda halnya di Star Kingdom. Ini adalah peradaban tingkat 7. Belum lagi David baru saja melangkah ke alam abadi. Bahkan Celeste, seorang Eternal Realm Sovereign Ranker, harus berhati-hati saat menghadapi para jagoan besar itu. Di Kerajaan Bintang, hanya dengan menerobos alam abadi dan menjadi seseorang di luar alam abadi, seseorang dapat berdiri di puncak piramida, membimbing negara, dan merumuskan aturan. Celia dan yang lainnya hanya bisa memulai dari level terendah. Namun, Celeste juga mengatakan bahwa mereka tidak perlu terlalu khawatir. Setelah tiba di Kerajaan Bintang dan bergabung dengan Sekte Iridescent, mereka dapat dianggap memiliki pendukung. Sekte Iridescent masih memiliki banyak prestise di Kerajaan Bintang. Tidak hanya kuat, tetapi juga ada beberapa orang di luar alam abadi di dalamnya. Pada saat yang sama, ia juga dikaitkan dengan banyak kekuatan besar. Setidaknya setengah dari mantan pendeta tinggi yang dilatih oleh Sekte Iridescent telah menikah dengan berbagai kekuatan kaya. Kebanyakan dari mereka adalah istri-istri pertama yang berhak berbicara dalam sekte mereka masing-masing. Ada pula berbagai murid pribadi, murid inti, dan murid biasa di bawah pendeta tinggi yang telah menikah dengan pasukan dengan berbagai ukuran. Meskipun sebagian besar orang-orang ini memiliki keluarga sendiri, Sekte Iridescent tetap membesarkan mereka. Jika Sekte Iridescent dalam kesulitan, mereka tidak akan tinggal diam. Semua orang ini jika digabungkan membentuk kekuatan yang sangat besar di Kerajaan Bintang.
Oleh karena itu, di Kerajaan Bintang, biasanya tidak ada seorang pun yang akan menimbulkan masalah bagi sekte warna-warni kecuali mereka merupakan musuh bebuyutan sekte tersebut. Waktu berlalu perlahan. Saat mereka bepergian melintasi ruang angkasa, mustahil menggunakan hari untuk menghitung waktu karena di sini tidak ada siang maupun malam. Pada awalnya, setiap orang menghitung hari dalam hati tanpa suara. Bab 1447. Namun, seiring berjalannya waktu, David dan yang lainnya lupa berapa hari telah berlalu. Oleh karena itu, mereka akan tidur ketika mengantuk, dan duduk serta mengobrol ketika bangun. Dari semuanya, hanya David yang paling bosan. Semua orang perlu berlatih, tetapi dia tidak. Dia hanya perlu memikirkan cara menghabiskan dolar bintangnya. Selain itu, David tidak tahu cara berlatih. Pada saat ini, semua orang tengah duduk bersama dan mengobrol tentang kerajaan bintang dan sekte warna-warni. Tak hanya Celeste yang ada di sana, pada kesempatan langka ini, bahkan Amadi pun ikut keluar untuk menghirup udara. Setelah kejadian di bis galaksi, Amadi merasa dirinya kekurangan kekuatan. Baru-baru ini, dia telah berlatih dalam pengasingan. Meskipun dia masih berkuasa di kerajaan bintang, ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Di sana, tidak ada seorang pun yang berani menyerangnya. Namun, saat dia dikepung oleh puluhan ruler rank di bis galaksi, Amadi merasakan ancaman kematian. Jika Celeste tidak mengambil langkah tepat waktu, dia dan David akan menjadi sejarah. Setelah lolos dari bahaya, Amadi juga belajar dari pengalaman menyakitkan itu. Perlu bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Dia tidak ingin menjadi bunga di rumah kaca yang membutuhkan perlindungan dari Star Mansion. Cepat atau lambat, dia harus keluar dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Itulah sebabnya orang tua Amadi memintanya untuk keluar bersama Celeste. Mereka tidak bisa selamanya berada di sisi putra mereka. Sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda, Amadi harus belajar untuk tumbuh dan mandiri. Jika dia ingin tumbuh, merasakan ancaman kematian akan menjadi cara tercepat. Saat itu, Celeste mungkin memikirkan alasan ini, jadi dia tidak bergerak terlebih dahulu, tetapi memilih bergerak di saat yang paling kritis. Amadi, kamu sudah lama tidak muncul. Apakah kamu sedang menyendiri akhir-akhir ini? Tanya David dengan santai. David, kamu tidak tahu. Aku telah bekerja keras akhir-akhir ini, dan aku telah mengembangkan kekuatanku dengan putus asa. Setelah apa yang terjadi di bis galaksi, aku telah memikirkannya dengan matang. Kita bahkan tidak dapat bersaing dalam peradaban level 5 seperti bis galaksi dengan tingkat kekuatan ini, apalagi di Star Kingdom. Jika aku bukan kepala Star Mansion yang lebih muda, aku mungkin tidak akan dapat bertahan hidup sampai sekarang. Jadi, kita masih harus bekerja keras. Kita hanya dapat bersantai dan menikmati hidup setelah kita melampaui Eternal Realm dan menjadi pembangkit tenaga listrik yang dapat menetapkan aturan di Star Kingdom, Amadi mendesah. Apakah kamu sudah mencapai pencerahan, Amadi? Kata David sambil tersenyum. Ya, aku pernah melakukannya. Dan itu hebat. Kalau dipikir-pikir, aku selalu menyelesaikan tugas ayahku, dan aku tidak pernah menetapkan tujuan untuk diriku sendiri. Kupikir dengan orang tuaku dan Star Mansion, aku bisa menjadi pengganggu dan tidak ada yang berani menyentuhku. Sekarang, aku mengerti bahwa terkadang, aku mungkin berada di luar jangkauan mereka, seperti saat ini di bis galaksi. Jika bukan karena Nona Celeste, kita pasti sudah menjadi abu. Sepertinya kamu memang sudah tumbuh dewasa. Ini adalah hal yang baik, dan akan sangat membantu jalan hidupmu di masa depan. David, kamu juga sama. Meskipun kamu adalah orang nomor 1 di Bima Sakti dan tidak ada yang berani menentangmu, kamu harus menahan diri ketika datang ke kerajaan bintang agar tidak memancing orang-orang hebat yang dapat dengan mudah membunuhmu hanya dengan jentikan jari mereka, Amadi mengingatkan. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Saya juga naik dari bawah selangkah demi selangkah, jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan, kata David. Dia tidak seperti Amadi yang berasal dari keluarga bangsawan. Ia datang dari bumi, planet yang dihuni manusia, dan sampai di tempatnya sekarang selangkah demi selangkah. Ia kemudian tidak hanya berhasil meninggalkan bumi, tetapi juga meninggalkan Bima Sakti.
Meskipun sistem tersebut sangat membantunya mencapai posisinya saat ini, ia juga tahu bahwa kewaspadaannya dan kepribadiannya yang rendah hati merupakan faktor utama keberhasilannya. Lagi pula, memiliki sistem tidak berarti tak terkalahkan. Dia juga perlu mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan banyak poin mewah. Kalau saja David adalah orang yang sombong dan bodoh seperti itu, mungkin dia sudah dibunuh oleh orang yang lebih kuat darinya, atau ditangkap dan dipotong-potong untuk penelitian. Bab 1448. Baguslah kalau kamu mengerti. Kenapa kita tidak main saja? David, karena kamu bisa tumbuh ke levelmu saat ini di peradaban tingkat rendah seperti Bima Sakti, aku yakin bakatmu pasti akan membawa ledakan besar saat kamu tiba di Star Kingdom. Mari kita lihat siapa yang akan mencapai Sovereign Rank terlebih dahulu. Sementara siapapun yang kalah harus memanggil pemenangnya dengan sebutan ayah. Bagaimana dengan itu? Amadi tiba-tiba menyarankan. Dia juga ingin memiliki hubungan yang baik dengan David. Pada akhirnya, mereka menghadapi kematian bersama. David memiliki kepribadian yang baik dan sesuai dengan kesukaan Amadi. Dia tidak lemah dan bahkan kebal terhadap keterampilan pengamatan bintang. David dilahirkan di sebuah planet kecil yang bernyawa, seukuran pelet, namun mampu tumbuh menjadi orang nomor 1 di Bima Sakti. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan semua orang. Prestasi David di masa mendatang mungkin tidak kalah dengan Amadi. Selama David setuju, tidak masalah siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini. Dengan cara apapun, persaudaraan keduanya akan semakin erat. Kalau David mampu mengalahkan Amadi, Amadi pun rela memanggilnya ayah. Baiklah. Motivasi hanya datang jika ada tujuan. Mari kita bandingkan dan lihat siapa yang bisa mencapai peringkat penguasa terlebih dahulu. David memikirkannya dan merasa tidak ada ruginya, jadi dia setuju. Alasan utamanya adalah ia juga merasa bahwa Amadi adalah orang baik. Meskipun ia dilahirkan dengan sendok perak dan memiliki beberapa masalah kecil, ia memiliki cita-cita dan nilai-nilai yang baik. Dia bukan seorang pembuat onar yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, dia masih merupakan teman yang layak. David tidak pernah takut pada siapapun saat membandingkan kecepatan kultivasi. Berapa tahun yang dibutuhkannya untuk memulai dari awal dan mencapai alam abadi saat ini? Jika orang-orang mengetahui hal ini, pasti akan mengejutkan semua orang, bahkan di Star Kingdom. Ketika David memikirkan hal ini, dia merasa bahwa dia masih perlu menemukan Lorraine. Dia sudah menjelaskannya kepada Celia dan yang lainnya, agar mereka tidak menceritakan kisahnya kepada orang lain. Namun, Lorraine berbeda. Untungnya, dia tidak tahu banyak. Karena kamu setuju, maka sudah diputuskan. Ngomong-ngomong, David, kamu harus bekerja lebih keras. Sekarang, aku berada 2 alam kecil di depanmu, apakah kamu ingin aku menunggumu? Tidak perlu, kau harus cepat berlatih. Jangan menungguku, aku akan menyusul dan melampauimu dalam waktu singkat. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Keduanya mengobrol dengan gembira. Tak seorang pun wanita di samping mereka yang menyela mereka. Setelah mereka selesai berbicara, Celeste berkata, Amadi, kenyataan bahwa kamu berpikir seperti ini berarti usaha ibumu untuk menyerahkanmu kepadaku tidak sia-sia. Kamu telah memperoleh sesuatu dalam perjalanan ini. Nona Celeste, saya dulu agak menyebalkan. Sebagai kepala Star Mansion yang lebih muda, saya sombong dan mengabaikan semua orang. Sekarang, saya sudah sadar. Terima kasih telah membawa saya keluar dan membiarkan saya merasakan ketakutan akan kematian. Amadi berterima kasih kepada Celeste dengan hormat. Kesadaranmu yang kembali adalah tanda perkembangan, Amadi. Kau harus tahu bahwa kau bukanlah satu-satunya murid langsung Star Mansion, dan kau bukanlah satu-satunya putra ayahmu. Statusmu saat ini sebagai kepala muda adalah karena bakatmu yang luar biasa, dan juga karena ibumu adalah salah satu dari 7 pendeta tinggi terakhir dari Sekte Iridescent. Namun, posisi ini tidak stabil. Jika kau ingin mempertahankan statusmu sebagai kepala muda dan mewarisi posisi ayahmu sebagai kepala Star Mansion di masa depan, kau masih harus terus bekerja keras. Jika kau gagal, kau harus tahu apa yang akan terjadi padamu dan ibumu. Saya tahu, Nona Celeste, kata Amadi dengan suara berat. Dia sekarang adalah kepala Star Mansion yang lebih muda.
Bab 1449. Kalau saja dia gagal dalam persaingan memperebutkan pimpinan Star Mansion, maka dia akan disalib oleh keturunan langsung Star Mansion lainnya. Agar mereka tidak bisa melakukan serangan balik, Amadi pasti akan bertarung sampai mati dan tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun untuk membalas. Banyak kekuatan besar yang seperti ini. Kalau mau berjuang, harus menang, karena kalau kalah, akan masuk neraka. Jika kamu takut akan hal ini, sebaiknya kamu tidak usah melawan dan cukup puas dengan kehidupan sebagai orang biasa. Paling tidak, itu akan lebih aman. Celeste melanjutkan, dan sejauh yang aku tahu, seseorang dalam garis keturunan langsung Star Mansion diam-diam berencana untuk mengambil alih posisimu sebagai kepala yang lebih muda, dan kekuatan di balik pihak lain tidaklah lemah. Ibumu tidak ingin kau tetap berlindung di Star Kingdom, jadi itulah mengapa aku membayar harga yang sangat mahal untuk memberimu identitasmu sebagai penegak alam semesta. Kami berharap kau akan tumbuh setelah keluar bersamaku. Siapa? Amadi menyipitkan matanya dan bertanya dengan serius. Dia tahu Bu Celeste tidak akan bercanda tentang hal-hal seperti itu. Karena dia mengatakannya, itu pasti benar. Ada banyak keturunan langsung dari Star Mansion, bahkan ayahnya telah melahirkan ratusan putra selama ribuan tahun ini. Namun orang-orang ini selalu hormat saat melihat Amadi. Siapakah yang secara diam-diam merencanakan untuk mendapatkan posisinya sebagai kepala yang lebih muda? Amadi memeriksa semua orang yang dapat dipikirkannya dan tetap tidak dapat memahami siapa yang dibicarakan oleh Ibu Celeste. Ibumu akan memberitahumu saat kau mencapai tingkat abadi. Tidak baik bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Itu hanya akan memengaruhi kondisi pikiranmu. Nona Celeste, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu dan ibu, aku pasti akan mempertahankan statusku sebagai kepala muda, dan aku akan berhasil mewarisi posisi kepala Star Mansion di masa depan sehingga kamu dan ibu tidak akan takut lagi, janji Amadi dengan sungguh-sungguh. Bagus, kau harus tahu bahwa kau adalah satu-satunya harapan ibumu. Dia sudah berusaha terlalu keras untukmu. Jika sesuatu terjadi padamu, dia mungkin tidak akan selamat. Saya mengerti. Amadi yang sekarang bukanlah Amadi yang suka memberontak, sombong, dan riang seperti yang dilihat David saat mereka pertama kali bertemu. Sekarang dia lebih dewasa dan lebih mantap. Setelah ujian hidup dan mati di galaksi binatang dan apa yang baru saja dikatakan Celeste, jelaslah bahwa Amadi telah tumbuh dewasa. Dia pintar. Dia tahu niat ibunya dan Nona Celeste. Segala sesuatu yang mereka lakukan adalah untuk kebaikannya sendiri. Ayah Amadi memiliki ratusan putra, tetapi ibunya hanya memiliki satu, yaitu dirinya sendiri. Kalau dia meninggal, ayahnya mungkin bersedih beberapa hari, lalu semuanya akan kembali seperti semula. Namun, ibunya mungkin memilih untuk mengikuti jejaknya dan menghilang dari dunia ini bersamanya. Oleh karena itu, Amadi tidak memiliki banyak rasa sayang terhadap ayahnya, kepala Star Mansion saat ini, tetapi hanya kekaguman dan sedikit rasa takut. Sebaliknya, dia merasakan rasa hormat dari lubuk hatinya yang terdalam terhadap ibunya. Amadi tidak akan ragu mempertaruhkan nyawanya untuk membela ibunya terhadap siapapun yang berani tidak menghormatinya. Dari percakapan singkat antara Celeste dan Amadi, David, Celia, dan yang lainnya menyadari betapa kejamnya persaingan antar kekuatan besar. Meskipun orang-orang seperti Amadi berasal dari latar belakang terkemuka dan memiliki status bangsawan, pada saat yang sama, persaingan yang harus mereka hadapi cukup ketat. Jika mereka tidak memperhatikan, konsekuensinya akan sangat serius. Kematian sebenarnya adalah akhir yang lebih baik. Banyak pecundang akan lumpuh dan dipenjara seumur hidup. Bagi mereka yang pernah terpilih, ini akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bab 1450. Benua warna-warni di Kerajaan Bintang adalah tempat kekuatan teratas Kerajaan Bintang, Sekte Warna-Warni, berada. Hari ini, Sekte Iridescent menyambut tamu super abadi yang terhormat. Pria ini adalah Grandmaster keluarga Simmons, Nek. Di Kerajaan Bintang, meskipun pusat kekuatan alam abadi tidak ada di mana-mana, mereka tidak dianggap langka. Ada beberapa pembangkit tenaga listrik di alam abadi yang cukup terkenal. Akan tetapi, sebagian besar dari mereka adalah ruler ranker.
Tidak banyak yang bisa mencapai Immortal Rank. Setiap Immortal Ranker adalah andalan berbagai kekuatan. Sedangkan untuk Sovereign Ranker, mereka bahkan lebih langka. Mereka semua adalah kekuatan tempur teratas dari faksi masing-masing. Celeste adalah Sovereign Ranker yang kuat. Statusnya di Sekte Iridescent tidaklah rendah. Jika seseorang ingin menjadi terkenal di Kerajaan Bintang, berdiri di puncak piramida untuk menjadi salah satu dari sedikit orang yang menetapkan aturan, dan disembah serta dikagumi oleh banyak orang, orang tersebut pertama-tama harus menerobos alam abadi dan memiliki kekuatan seseorang yang melampaui alam abadi. Pembangkit tenaga listrik semacam ini bagaikan senjata nuklir di bumi. Meskipun tidak mudah dikerahkan, pembangkit tenaga listrik ini memiliki efek jera yang kuat. Seseorang yang berada di luar alam abadi juga merupakan keharusan bagi setiap kekuatan besar. Jika tidak, maka tidak peduli berapa banyak orang yang Anda miliki atau berapa banyak uang yang Anda miliki, Anda hanya dapat dianggap sebagai kekuatan berukuran sedang. Seseorang yang berada di luar alam abadi merupakan garis pemisah bagi semua kekuatan. Sama seperti ada negara di bumi yang tidak memiliki senjata nuklir. Keluarga Simmons merupakan kekuatan besar dengan seseorang di luar alam abadi, dan mereka memiliki lebih dari satu. Sebelum Neck, ada Grandmaster lain dari keluarga Simmons yang juga telah melampaui alam abadi lebih awal. Namun, Grandmaster keluarga Simmons ini telah terluka parah puluhan ribu tahun lalu dan belum pulih sampai sekarang. Kita harus tahu bahwa tubuh orang yang kuat seperti ini memiliki kekuatan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Oleh karena itu, jelas bahwa luka-lukanya sangat parah sehingga dia masih tidak dapat sembuh setelah puluhan ribu tahun pemulihan. Keluarga Simmons asli mulai menurun perlahan-lahan. Pasukan lain telah menargetkan benua Simmons yang mereka duduki dan mereka akan mengambil alih wilayah tersebut untuk dijadikan milik mereka. Tanpa diduga, lebih dari 1000 tahun lalu, Neck berhasil melampaui alam abadi dalam satu gerakan dan menjadi orang kedua di luar alam abadi dalam keluarga Simmons. Dia menstabilkan keluarga Simmons yang goyah dalam sekejap. Neck telah menjadi raksasa baru Kerajaan Bintang, dan dia telah sangat aktif di Kerajaan Bintang selama lebih dari 1000 tahun. Pertama-tama, dia akhirnya keluar dari pengasingannya setelah puluhan ribu tahun sehingga dia harus bersenang-senang. Kedua, wajar saja untuk membangun kembali reputasi keluarga Simmons agar pasukan yang mengincar benua Simmons tahu bahwa keluarga Simmons saat ini tidak mudah untuk diganggu. Inilah yang akan dilakukan setiap raksasa baru. Jika seseorang di Kerajaan Bintang berhasil melewati alam abadi, mereka tidak akan bersembunyi kecuali ada keadaan khusus. Tidak semua orang mungkin tahu tentang latar belakang semua kekuatan besar, tetapi mereka tahu sedikitnya 80 hingga 90%-nya. Sebab semakin besar kekuatan yang ditunjukkan, semakin banyak pula sumber daya yang bisa diperoleh di Star Kingdom, sehingga semakin menarik minat lebih banyak talenta untuk bergabung. Hanya dengan sumber daya dan murid yang menonjol, suatu kekuatan dapat menghasilkan orang-orang yang lebih berkuasa. Itu adalah lingkaran yang baik. Jika seseorang berhasil menerobos dan tidak memamerkannya tetapi malah menyembunyikannya, tidak akan ada seorang pun dari dunia luar yang mengetahuinya, sehingga sudah pasti dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan lebih. Bagaimanapun, setelah terobosan Neck, ia mengadakan perjamuan besar di benua Simmons, dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya datang untuk memberi selamat kepadanya dengan harta yang berharga. Hal ini saja sudah menghasilkan banyak uang bagi keluarga Simmons. Neck tidak datang ke benua warna-warni hari ini untuk menemui sekte warna-warni. Sebaliknya, dia ada di sana untuk meminta penjelasan.